Kuliah Konsep Dasar IPA di bawah arahan dan bimbingan Sir Edward Hareva. Teman-teman pasti belum mengenal kami, bukan? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Destinati Lestari Raha. Nama saya Delvina Tisha Putri Golo. Nama saya Desya Nizega. Nama saya Grace Kristinta Lombanua. Nama saya Cindy Sharon Solinia Halawa. Nama saya Margaret Priska Imanjibua. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang Ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya. Selamat menonton. check it out. Sekarang kita masuk pada pemaparan materinya ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang makhluk hidup. Pasti teman-teman ada yang masih belum tahu kan, apa saja sih contoh-contoh dari makhluk hidup? Di sini kami memiliki 4 gambar contoh makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan, dan yang keempat ada mikroorganisme. Keempat gambar inilah yang merupakan contoh-contoh makhluk hidup. Nah, dari keempat gambar ini juga kita dapat menyimpulkan pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat menjalankan berbagai fungsi-fungsi kehidupan, dapat mempertahankan dirinya dari perubahan lingkungan, dan dapat berkembang biak melestarikan jenisnya. Nah, setelah kita memahami pengertian dari makhluk hidup, kita masuk pada ciri-cirinya, yang dimana ada 8 ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Teman-teman bisa melihat pada animasi di samping ini, yang dimana animasi ini sedang melakukan pergerakan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bergerak adalah bentuk reaksi pada makhluk hidup terhadap rangsangan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena bergerak adalah perpindahan posisi dari titik awal ke titik akhir yang kita tuju. Kemudian, teman-teman juga harus tahu makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak secara aktif dan pasif, di mana yang bergerak secara aktif yaitu mereka melakukan perpindahan seperti pada manusia dan hewan, dan ada juga makhluk hidup yang bergerak secara pasif seperti tumbuhan. Nah, alat gerak pada manusia dan hewan, yang pertama kaki pada manusia dan sebagian hewan, kedua sirip dan ekor pada ikan, ketiga otot perut pada hewan reptil seperti ular, keempat sayap pada burung. Kemudian gerak pasif pada tumbuhan, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Ini ada tumbuhan putri malu yang ketika disentuh akan menutup daunnya. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Teman-teman bisa melihat pada animasi di samping ini, yang dimana pada animasi ini memperlihatkan kepada kita manusia yang sedang melakukan kegiatan bernafas. Contohnya saja, sekarang ini kita sebagai makhluk hidup juga sedang melakukan kebiasaan bernafas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bernafas adalah sebuah proses menghirup oksigen O2 dan melepas karbon dioksida atau CO2. Respirasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob ini terjadi pada bagian sel yang disebut mitokondria. Ini juga terjadi pada bagian hampir semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Respirasi anaerob hanya terjadi pada bagian sel seperti sel darah merah, stoplasma. Dan ada pula alat-alat respirasi atau bernafas. Yang pertama pada bagian paru-paru pada manusia, yang kedua trakea pada serangga, ketiga insang pada ikan, keempat irisan melintang paru-paru buku seperti pada laba-laba, dan terakhir stomata pada tumbuhan. Lihat gambar di samping, yaitu gambar rumus reaksi kimia proses fotosintesis. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu mengeluarkan zat sisa. Teman-teman bisa melihat pada animasi di samping ini, yang dimana pada animasi ini menunjukkan orang yang berkeringatan. Hal inilah yang disebut proses mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Keringat dikeluarkan melalui kulit, urin diproses melalui ginjal, feses dikeluarkan melalui saluran pencernaan, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan. Peka terhadap rangsangan. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping, yaitu animasi tumbuhan putri malu yang ketika disentuh akan menutup dirinya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa peka terhadap rangsangan merupakan kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan atas rangsangannya yang sudah diterima. Kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang didapat ini bisa berbeda-beda setiap jenis makhluk hidup.
hidup. Kepekaan ini juga merupakan bentuk adanya proses pengaturan pada tubuh setiap makhluk hidup. Di sebelah ini ada contoh lain, yaitu tumbuhan dan Venus akan menutup bila ada rangsangan serangga yang hinggap. Kemudian pada hewan kaki seribu akan memulung saat mendapatkan rangsangan sentuhan. Yang keenam, ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, di mana kita dapat mengetahui animasi di samping dan animasi hiu yang sedang melakukan proses perkembangbiakan. Jadi bisa disimpulkan, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru, sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perlu kita ketahui dulu bahwa perkembangbiakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangbiakan pada manusia. Yang kedua, perkembangbiakan pada hewan. Dan yang terakhir, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama dulu saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai dalam rahim ketika terjadinya penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Perlu kita ketahui bahwa rahim hanya dimiliki oleh perempuan saja. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini adanya di dalam rahim seorang ibu. Bergabungnya sel-sel tersebut dinamakan dengan zigot. Proses tersebut juga menghasilkan pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan zigot akan terus membelah dan membentuk embrio. Setelah 120 jam dari pembelahan embrio, dia akan menempel pada dinding rahim ibu. Masa pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim tersebut disebut masa kehamilan. Masa kehamilan terjadi selama 38 minggu. Setelah kurang dari 38 minggu, anak tersebut akan keluar dari rahim seorang ibu dan akan melakukan pertumbuhan dan perkembangan di luar rahim. Ada beberapa gambar yang menunjukkan perkembangan biakan manusia. Gambar yang pertama yaitu kepala embrio. Ketika umur 4 minggu, embrio mengapung di dalam kantung berisi cairan. Jantung berdetak dan otak mulai berkembang. Gambar yang kedua yaitu tali pusar. Pada umur 5 minggu, embrio seukuran apel kecil. Ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki. Ekor embrio menyusut. Gambar yang ketiga yaitu bayi sedang berumur 8 minggu. Janin berukuran lebih besar, jari-jari tangan, hidung, telinga telah terbentuk. Gambar yang keempat yaitu ketika bayi berumur 28 minggu, janin berkembang sempurna, berat badan terus bertambah menjelang kelahiran. Dan gambar yang terakhir yaitu ketika bayi berumur 38 minggu, bayi mulai menggerakkan kepalanya sehingga menjungkir ke bawah dan janin siap dilahirkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Perlu kita ketahui dulu bahwa masa pubertas anak perempuan lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Perubahan ini dapat dilihat dengan jelas pada perubahan fisiknya yang mengiringi pada perubahan utama yang terjadi dalam tubuh. Perubahan-perubahan tersebut dapat dikendalikan oleh hormon kelamin. Ciri-ciri yang menandakan perubahan kepada anak perempuan pada saat masa pubertas yaitu pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar, dan yang terakhir yaitu pinggul membesar. Sedangkan pada anak laki-laki, ciri atau perubahan yang dialami ketika mereka mengalami masa pubertas, yang pertama, tumbuhnya rambut halus di arah ketiak. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang terakhir, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Untuk melihat masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan dihasilkannya sel sperma atau sel kelamin jantan oleh alat kelamin laki-laki atau sering disebut dengan testis. Jutaan sperma dihasilkan setiap hari oleh seorang anak laki-laki, sehingga apabila testis telah penuh, kemungkinan sperma keluar dengan sendirinya.
melalui mimpi atau sering dikenal dengan sebutan mimpi basah. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perlu kita ketahui dulu bahwa perkembangbiakan pada hewan ini terjadi secara kawin atau disebut dengan generatif, dan secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang terakhir ovovivipar. Perlu kita ketahui bersama bahwa ovipar itu adalah hewan bertelur. Contoh hewan bertelur ini bisa kita temui ada di gambar di samping, bebek maupun lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari vivipar yaitu beranak. Contoh hewan yang beranak misalnya ada anjing, bisa dilihat gambar di samping, ada kucing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ovovivipar. Ovovivipar itu adalah bertelur dan beranak. Contohnya yaitu bisa kita lihat gambar di samping, ada ikan paus, ikan pari, buaya, kuda laut, dan lain sebagainya. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini yang pertama dialami oleh tumbuhan berbiji, yang kedua alat perkawinannya berupa bunga, dan yang ketiga dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, pada penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, sekarang kita masuk bagian 2 yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan atau dilakukan oleh manusia. Nah, pada perkembangan vegetatif ini berupa jenis tumbuhan yang terdapat pada jenis tumbuhan splora, tunas, akar tunggang, ubi lapis, ubi batang, daun, dan gerage. Sedangkan perkembangan vegetatif buatan yaitu seperti mencangkok, menyetek, mengeten, merunduk, dan juga menempel. Ciri yang ketujuh yaitu tumbuh dan berkembang. Teman-teman bisa melihat pada gambar animasi di samping yang dimana tumbuhan mengalami pertumbuhan volume berat tanaman akibat terjadinya pembelahan sel pada tanaman. Perkembangan merupakan perubahan-perubahan kualitatif mulai dari diferensi sampai pembentukan jaringan, khususnya seperti massa, tinggi, besar, atau volume ukuran. Ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah beradaptasi. Pada gambar di samping, seekor bunglon yang dapat mengubah dirinya pada lingkungannya. Nah, kita dapat menyimpulkan adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai pertahanan diri. Kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Adaptasi disebut juga sebagai penyesuaian diri, baik itu melalui genetik ataupun habitat. Akan menjelaskan tentang contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Di sini gambar yang pertama adalah kaktus, memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah mawar. Mawar memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari gangguan hewan ataupun manusia. Nah, gambar yang ketiga adalah jagung. Jagung akan menggulung daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Nah, gambar terakhir yaitu adalah bakau. Bakau memiliki akar napas yang memanjang dan menjulang di permukaan air supaya tetap mampu mengambil oksigen dari udara meskipun terjadi pasang surut. Selanjutnya yaitu contoh adaptasi morfologi pada hewan. Pertama, burung elang. Burung elang memiliki ciri-ciri paruh berukuran besar, runcing, dan ujungnya melengkung untuk mengoyak makanan. Nah, hewan yang kedua adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri paruh yang berukuran kecil dan runcing untuk mematuk hewan dan biji-bijian yang berada di sekitarnya. Nah, hewan yang ketiga adalah kaki burung pelatuk, memiliki 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang, digunakan untuk memanjat pada pohon. Terakhir adalah kaki bebek, mempunyai selakur di antara jari kakinya yang digunakan untuk berjalan di lumpur dan dapat membantu pada saat mereka berenang di air. Baik, sekarang kita masuk pada materi klasifikasi makhluk hidup. Teman-teman harus tahu dulu apa sih pengertian
pengertian klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui apa saja hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, sekarang kita masuk pada dasar klasifikasi yang dimana pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran tempat hidup, dan cara hidupnya. Tingkatan takson dalam klasifikasi terbagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Nah, pertama kita akan membahas pada tumbuhan, yaitu kingdom atau kerajaan, tingkatan paling tinggi karena jumlah taksonnya lebih besar. Contohnya kingdom plantae atau tumbuhan jamur. Nah, tingkatan kedua yaitu divisi, memiliki ciri khusus. Divisi pada tumbuhan adalah menggunakan akhiran pita seperti spermatopita dan bryopita. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu kelas. Setiap divisi akan terbagi dalam persamaan ciri-cirinya yaitu kelas. Kelas umumnya memiliki akhiran nama berbeda, contohnya seperti Opsida atau lumut dan Pisceae alga. Nah, tingkat yang keempat yaitu bangsa atau ordo. Pengelompokan ini berdasarkan ciri-cirinya tetapi lebih khusus. Biasanya anggotanya akan berakhiran ales seperti Malvales. Tingkatan kelima yaitu famili atau suku, memiliki ciri utama dari anggotanya adalah memiliki akhiran Acaeae dan Acaeae seperti Astreaceae dan Poaceae. Keenam yaitu marga atau genus. Dalam penulisan genus harus benar, yakni huruf kapital di awal kata. Contohnya seperti sakarum atau tebu, triticum, gandum, zea, jagung, dan lain sebagainya. Ketujuh yaitu spesies atau jenis. Tingkatan takson ini adalah tingkatan paling rendah atau paling dasar. Banyak persamaan dengan yang lain. Penamaan spesies ini terdiri dari dua kata dengan kata pertama untuk genus. Contohnya seperti Rosa canina dan Rosa dumalis. Nah, kita ambil contohnya yaitu tingkatan takson pada mawar. Urutan takson mawar yaitu kingdom plantae, divisinya spermatopita, kelasnya Dicotyledonae, ordo Rosanales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies Rosa. Pada tingkatan takson hewan. Pertama yaitu kingdom atau kerajaan merupakan urutan taksonomi hewan paling tinggi. Kingdom untuk hewan bernama kingdom Animalia. Tingkatan yang kedua yaitu filum, merupakan taksonomi yang masih dari satu kingdom dengan ciri khas tambahan pita di akhir nama. Filum hewan ini terbagi menjadi beberapa jenis filum. Pertama, Chordata, yaitu hewan yang saat masih embrio mempunyai notochorda. Kedua adalah filum Echinodermata, yakni hewan berkulit duri. Ketiga yaitu filum Platyhelminthes atau cacing pipih, sedikit berbeda dengan tumbuhan yang menggunakan istilah divisi dalam pengklasifikasiannya. Tingkatan yang ketiga yaitu kelas. Kelas merupakan klasifikasi dari tiap filum berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya hewan seperti reptil, amfibi, mamalia, atau unggas. Tingkatan yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Pembagian ordo lebih spesifik dibanding dengan kelas. Nah, teman-teman, yang kelima adalah kingdom Animalia, merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Nah, adapun ciri-ciri dari kingdom ini, yang pertama yaitu bersel banyak atau multiselular. Kedua, selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran. Ketiga, yaitu tidak memiliki dinding sel.
Keempat, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Kelima, dapat bergerak secara aktif. Keenam, umumnya bereproduksi secara seksual. Dan terakhir, yaitu ketujuh, memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Dalam ordo hewan, ada beberapa pengklasifikasiannya lagi, seperti primata carnivora, Cetaceae, dan Insectivora. Kelima, yaitu famili atau suku. Pengelompokannya berdasarkan ciri-ciri tertentu, yaitu adanya tambahan ae atau Acheae di belakang nama. Misalnya Felidae untuk keluarga kucing atau Canidae dalam keluarga anjing. Nah, tingkatan yang keenam yaitu genus. Genus merupakan urutan keenam taksonomi hewan yang diambil untuk penamaan binomial nomenklatur. Kaidah penulisan nama genus yakni menggunakan huruf kapital pada kata pertama, tapi tak hanya itu, melainkan juga di underline atau digaris bawahi dan italic dimiringkan. Contohnya dari hewan yaitu Panthera, yaitu kucing besar, dan terakhir yaitu spesies. Spesies menduduki urutan terendah. Anggota dari spesies ini mempunyai kesamaan paling banyak di alam. Contohnya dalam genus Panthera akan ada spesies Panthera tigris atau harimau, Panthera pardus, Panthera leo, dan masih banyak lainnya. Nah, kita sekarang masuk pada contohnya, yaitu kita ambil takson harimau. Urutannya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Sekarang kita masuk pada materi sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, pada sistem ini setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan nama atau marga dalam bahasa Latinnya itu genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Kata pertama itu dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, dan kata kedua itu dimulai dengan huruf kecil. Kata yang ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak dengan huruf yang berbeda dengan huruf lain. Atau penulisannya bisa menggunakan italik jika diketik dengan menggunakan komputer. Misalnya pada gambar ini ada sebuah padi, jadi nama Latinnya itu Zeame. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Sistem klasifikasi 5 kingdom ini yaitu yang pertama ada Monera. Monera meliputi semua makhluk hidup atau organisme yang prokariotik bersel satu dan mikroskopis. Contohnya bisa dilihat gambar di samping, yaitu semua bakteri dan gagal hijau biru, cyanobacteria, misalnya Escherichia coli, Anabaena sp, dan Nostrep sp. Yang kedua yaitu teman-teman kita akan masuk materi tentang protista. Perlu kita ketahui dulu bahwa protista ini merupakan sebagian besar yang terdiri atas organisme yang bersel satu eukariotik dan umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Contoh dari protista ini yaitu Euphlena, Paramecium, dan Amoeba. Gambarnya teman-teman bisa lihat sendiri pada di samping. Yang ketiga yaitu fungi. Fungi memiliki ciri-ciri eukariot, tidak berklorofil, sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya mukor, jamur tiram, agaricus, dan lain-lain. Namun, samping ini terlihat contoh gambar fungi. Klasifikasi yang keempat yaitu ada plantae. Plantae ini terdiri atas semua organisme eukariotik bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Kerajaan tumbuhan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu tumbuhan berspora, di mana terdapat tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan yang terakhir tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini memiliki ciri-ciri, yaitu pertama berklorofil, belum memiliki floem dan xilem. Kemudian yang kedua, tumbuh di tempat yang lembab. Yang ketiga, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang keempat, yaitu tumbuhan lumut ini merupakan peralihan antara tumbuhan
talopita, dan komorpita. Kelima, memiliki sifat autotrof. Yang keenam, reproduksi tumbuhan lumut ini secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, sebagian lumut tumbuhan ini berupa talus atau lembaran. Dan yang terakhir teman-teman, sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar atau rhizoid, batang, dan daun. Materi kita yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga sering disebut dengan tracheophyta, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku ini juga memiliki klorofil. Ukuran dan bentuk tubuh pada tumbuhan ini sekitar 2 sampai dengan 5 cm. Ada 2 generasi pada tumbuhan ini, yaitu sporofit dan gematofit. Sporofit adalah tumbuhan yang dominan. Pada tumbuhan ini juga terjadi metagenesis. Kita lanjut ya, materinya yaitu tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini perlu diketahui dulu pasti berkembang biak dengan biji. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biji dihasilkan di dalam buah ataupun bisa tidak dihasilkan di dalam buah. Sperma pada tumbuhan biji ini umumnya tidak berflagel. Nah, teman-teman, yang kelima adalah Kingdom Animalia, merupakan kelompok makhluk hidup yang sangat beragam, baik dari bentuk maupun ukuran. Nah, adapun ciri-ciri dari kingdom ini, yang pertama yaitu bersel banyak atau multiselular, kedua, selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti atau inti sel yang dibatasi sistem membran, ketiga, yaitu tidak memiliki dinding sel, keempat, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Kelima, dapat bergerak secara aktif. Keenam, umumnya bereproduksi secara seksual. Dan terakhir, yaitu ketujuh, memiliki bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir nih. Materi terakhir kita yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Sekarang kita akan masuk pada hewan avertebrata, yang dimana hewan avertebrata ini memiliki pengertian yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan ini juga teman-teman dibagi menjadi 2, yaitu hewan protozoa dan metazoa. Teman-teman perlu mengetahui bahwa hewan protozoa ini yaitu hewan yang bersel satu atau dapat dikelompokkan dalam gagak atau alga. Contoh dari gambar gagak atau alga ini dapat teman-teman lihat sendiri pada gambar di samping. Teman-teman, contoh yang kedua yaitu ada Meltazoa, yang dimana Meltazoa ini hewan bersel banyak. Hewan ini juga diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu Florivera. Florivera ini teman-teman adalah hewan berpori. Yang kedua adalah hewan Coelenterata, yang dimana itu termasuk hewan yang berongga. Nah, sekarang yang ketiga yaitu Platyhelminthes, yang dimana termasuk cacing pipih. Yang keempat Nematelhelminthes, yang dimana itu adalah cacing giling. Yang selanjutnya yaitu Annelida, yang termasuk dalam cacing gelang. Yang keenam itu Mollusca, yang mana sering disebut dengan hewan lunak. Selanjutnya yaitu Arthropoda atau hewan berkaki beruas-ruas. Dan yang terakhir yaitu teman-teman Echinodermata, yang dimana hewan ini adalah berkulit duri. Nah teman-teman, semua gambar hewan-hewan ini bisa teman-teman lihat pada gambar yang di samping. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada materi kedua, materi terakhir kita ini ya, yaitu tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini atau hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada Pisces atau sering disebut dengan ikan. Yang kedua ada amfibi, di mana amfibi ini hidup di 2 alam, yaitu ada di air maupun di darat. Yang ketiga adalah reptil, yaitu hewan melata. Yang keempat adalah aves, yaitu burung. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Semua yang saya sebutkan itu bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada di samping ya. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita, mari kita nyanyi bersama-sama yuk. Ayo.
Mari semua belajar bersama tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Dalam makhluk hidup ada klasifikasinya yang terdiri dari 5 kingdom. Ada plantae, animalia, lumimorera dan juga protista. Ini ciri-cirinya ada 8. Mari kita uraikan satu persatu. Dengarkan. Satu bergerak, 2 bernapas, yang ketiga memerlukan makan, berkembang